berfirmanlah bagi kami semuanya. Kami buka hati kami dan kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, tolong dinyalakan lampunya supaya kelihatan wajah-wajah Anda yang cantik dan ganteng-ganteng itu. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, siapkan hati saudara dan terima kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai Anda datang hari ini dengar firman Tuhan tapi tidak mengalami sebuah perubahan. Dan jangan keraskan hatimu, tetapi biarlah hatimu itu seperti tanah yang subur, di mana firman Tuhan mau mendarat, di mana firman Tuhan memproteksi, di mana firman Tuhan mau mengubahkan setiap anak-anak Tuhan supaya hidup dalam kebenaran firman Allah. Saya berharap Bapak Ibu pada pagi hari ini ketika Anda dengar kebenaran firman Tuhan, Anda dan saya mengambil sebuah keputusan untuk tidak berkata Allah. Nah itu, kalau sudah Anda berkata Allah, itu Anda sedang menolak. Dan kalau Anda sudah berkata, itu buat suamiku itu, Anda sedang, saudaraku, bermasalah dalam dirimu. Itu buat istriku itu. Itu Anda sedang bermasalah di itu. Itu buat itu musuhku itu. Itu Anda sedang bermasalah. Tetapi setiap kebenaran yang datang katakan itu buat aku. Amin. Ayo bersama-sama katakan itu buat aku. Karena aku mau pulih. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang pada pagi hari ini di mana saya tidak tahu Bapak Ibu, setiap pagi itu dari sekretariat bagikan video di grup jemaat. Coba angkat tangan seberapa banyak Anda mendengar firman Tuhan itu. Hanya sedikit orang. Coba lagi. Ayo. Hanya segelintir orang yang mendengar dan melihatnya. Saudaraku, dengar baik-baik ya. Saya pun sebagai seorang pendeta, tiap hari itu ku dengar. Dan saya pun sangat diberkati. Walaupun firman itu terkadang berulang-ulang Bapak Ibu Saudara, tapi ada sesuatu yang saya dapat. Kalau kau banyak alasan begini bilang, nanti penuh Pak. Kan tinggal dengar langsung hapus. Terlalu banyak alasan kau. Janganlah begitu. Ya, amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, salah satu hamba Tuhan di Samarinda seberang juga membagikan sebuah tulisan setiap hari. Saya pun membacanya setiap hari. Kasihan hidup Anda punya HP, dikasih firman dari gereja, tapi Anda abaikan begitu. Buat apa kau punya HP mahal-mahal? Kalau HP center ya maklumlah, kan tidak bisa nyampe dia. Bayangkan Bapak Ibu, Anda dan saya butuh firman tiap hari. Amin. Makanya di program SMS itu selalu bilang, sudah saat teduhkah, sudah baca firman Tuhan kah? Saya sebagai gembalamu, maaf ya, tiap hari itu saya dengar. Bahkan bisa 2-3 kali saya putar. Biar Anda tahu, 2-3 kali bisa saya putar, saya ulang-ulang lagi. Dari semua pembicara, dan itu semua Bapak Ibu yang sudah disampaikan kepada Anda melalui HP Anda itu semua sudah diklarifikasi, sudah dikoreksi. Ada kesesatan enggak? Kalau tidak, jangan dimasukkan. Dan puji Tuhan itu kan hendak nyampe dah 1 menit. Nyampe dah 1 menit. Nyampe dah 1 menit. Bilang begini, enggak nyampe rupanya. Bilang, ya? Cuman kau terlalu banyak alasan. Banyak kali alasanmu. Itu loh, kau bilang penuh memorimu. Tapi tempat yang lain banyak itu untuk memori yang lainnya. Gereja berusaha, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kasih firman kepada Anda setiap hari. Karena, kenapa tidak tulisan? Karena pada dasarnya manusia itu, khususnya orang Indonesia, sangat sulit dan tidak senang membaca.
Nggak senang orang membaca. Tapi lebih senang orang melihat dan mendengar. Makanya dibuat video itu. Dikutip khotbah si A, khotbah si B, khotbah si C. Dikutip Bapak Ibu Saudaraku. Dulu saya suka buat tulisan. Dulu. Tulisan. Cuman sayang Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dibuat tulisan ada jemaat bilang begini. Bapak Gembala itu serang saya pakai ayat. Katanya begitu. Jadi tidak enak juga saya stop lah itu. Padahal saya rindu Bapak Ibu Saudara ketika saya diberkati dengan tulisan orang lain, pendeta hamba Tuhan lain, yang senior, yang besar, Bapak Ibu saya kutip itu, saya berikan kepada jemaat, saya sharekan kepada jemaat. Ada jemaat yang protes. Itu Bapak Gembala cari ayat untuk nyerang saya itu. Begitu. Coba bilang kiri kananmu, kamu udah bukan begitu toh, bilang begitu. Amin. Mengapa saya tidak putar khotbah-khotbah saya Bapak Ibu? Karena nanti ada lagi yang tersinggung. Nanti itu Bapak Gembala diputar itu untuk nyerang saya itu. Saya berharap Anda semua bijak dan dewasa. Amin. Amin. Ya, katakan komitmenmu. Mulai besok pagi aku sudah dengar firman Tuhan itu. Amin. Nggak nyampe itu 1 menit. Nggak nyampe. Nyampe Kak Pak Kalvin 1 menit? Nggak nyampe. Karena itu apa? TikTok. Dulu. TikTok. Memang si Indri sudah buat video itu lebih kurang nggak tahu berapa itu. Ada mungkin sekitar 200 video yang sudah dia edit khotbah saya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, saya nggak tahu Anda sudah masuk di dalamnya, saya kurang tahu karena dia yang saya suruh untuk ngurus semuanya. Sudah di-share kah di TikTok kalian? Karena saya tidak punya TikTok saya. Saya juga tidak punya Instagram Bapak Ibu Saudaraku. Kalianlah yang ngatur semua di situ. Ya, Indri yang ada di mana itu dia? Loduri. Ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap Anda setiap hari selain Anda baca Alkitab tiap pagi, saya Bapak Ibu tiap pagi selain daripada saya dengan keluarga baca Alkitab tiap hari, saya dengan istri dan anak-anak itu pasti Bapak Ibu mau pulang dari seberang itu jam 1 malam dah sampai di rumah. Kami tetap ada saat teduh bersama istri dan anak-anak. Itu tetap, enggak bisa tawar-tawar. Mau anak tidur, mau anak itu enggak bisa tawar-tawar. Kenapa? Kami butuh persekutuan. Tanpa roh Tuhan, tanpa firman Tuhan, keluarga ini akan kacau balau. Apalagi dengan tipikalnya saya ini. Saya harus butuh firman. Saya bangunkan anak-anak saya, bayo penyembahan, baca firman Tuhan. Saya doa syafaat Bapak Ibu. Dan termasuk malam itu saya harus berdoa buat saudara. Pagi bangun saya harus baca 1 pasal. Setiap pagi saya baca 1 pasal. Setiap pagi saya baca 1 pasal. Makanya saya berani mengatakan, sudahkah Anda saat teduh dan baca firman Tuhan? Sembari saya ingatkan. Kenapa Bapak Ibu? Saya pun seorang pendeta butuh firman, apalagi Anda. Amin. Tuh, sesibuk apapun saya ngomong sama Diana, Din, saya pulang ini tolong Din ya, saya pulang jam 1:30 dari seberang. Karena FC kami di seberang Bapak Ibu Saudaraku, itulah perbincangannya panjang kali lebar, kali dalam, kali tinggi, seluas samudera, panjang sekali yang dibincangkan. Gembalanya pulang sampai larut subuh. Sampai rumah kami jam 1 lewat sampai 1:30, tapi sudah saya kasih tahu Dini. Din, kalau doa subuh nanti telepon saya ya. Atau telepon Ibu Gembala. Supaya siapa tahu saya tidak bangun, kamu bisa melalui teleponmu saya bangun. Kenapa? Doa subuh Bapak Ibu itu juga penting. Makanya siapa yang mau ikut doa subuh, setiap hari Rabu jam 4 subuh. Dan juga hari Sabtu jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Dari situ kelihatan dirimu kau siap bayar harga apa tidak. Dulu. Siap bayar harga karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Dan nanti bulan berapa Bapak Ibu saya akan ke Semarang terus belajar. Saya akan ikut nanti sebuah seminar, makanya kalau ada seminar-seminar ikut Bapak Ibu. Gereja ini kemarin buat seminar. Jangan kau bilang begini, aku sudah pernah, dengar baik-baik. Belajar itu tidak pernah berhenti. Belajar itu tidak pernah berhenti.
Oh, aku sudah tahu. Memang kau tahu, memang kau sudah pernah, tapi dengar baik-baik. Kalau kau hanya tahu, hanya dengar, tapi kau tidak melakukan, percuma. Saya pun perlu di-upgrade setiap hari, perlu terus belajar. Makanya saya banyak komunikasi dengan pendeta-pendeta hebat, pendeta-pendeta senior Bapak Ibu, yang mereka sudah punya kaya pengalaman, dan terus saya belajar, bahkan melalui YouTube Bapak Ibu, bahkan melalui online, saya ikut seminar-seminar. Terus di-upgrade. Nggak cukup Anda ibadah begini, nggak cukup. Nanti kalau hanya Anda ibadah, pasti Anda kecewa, tersinggung, sakit hati, pindah gereja. Anda akan kecewa dengan saya. Kenapa? Karena Anda sebatas hanya ibadah minggu. Saya terus di-upgrade, terus di-upgrade. Saya belajar bertanya, Pak kalau begini gimana ya? Gini gimana Om? Cara mengatasinya gimana Om? Seminar-seminar saya ikutin Bapak Ibu. Sekarang kan gampang, tidak perlu ke Jakarta, betul enggak? Melalui Zoom. Melalui Zoom. Walaupun memang tidak terlalu nikmat, tetapi tidak jadi masalah. Tapi saya banyak kaya dapat ilmu. Bahkan firman Tuhan itu saya sudah tahu Bapak Ibu. Tapi sesuatu yang baru selalu ada. Sesuatu yang baru selalu ada. Sesuatu yang baru selalu ada. Dan selalu ada karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti belajar. Tidak cukup Anda juga baca Alkitab Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Anda tidak baca Alkitab saja, mau jadi apa kita? Nanti Anda pasti berkutat di situ. Kecewa, tersinggung, Anda setuju, tidak sepakat, kecewa, tersinggung, tidak setuju, mundur pelayanan, pasti nanti ranahnya di situ. Ranahnya akan di situ. Karena Anda tidak mengupgrade dirimu, memperbaiki dirimu, terus mengalami sebuah pembaharuan. Saya pun harus berubah. Saya pun harus bayar harga untuk hal itu. Saya harus bayar harga. Nanti di bulan berapa saya ada di Royal Bapak Ibu, itu pelayanan model IT. Saya juga sudah mendaftarkan diri, tapi terbatas, hanya cukup 20 orang saja yang diambil Bapak Ibu. Saya salah satunya ada di dalam. Pelayanan melalui teknologi penginjilan Bapak Ibu. Saya sudah daftarkan diri saya. Kenapa? Saya pun terus mau belajar dan terus mau belajar. Sekalipun mungkin sebagian itu sudah saya tahu. Tetapi dengar baik-baik. Sesuatu yang kau mau belajar untuk merubah dirimu, pasti dapat yang baru. Ada sesuatu yang baru terus, sesuatu yang baru. Karena firman selalu baru setiap hari. Amin. Bilang begini kiri kananmu. Makanya kau dengar itu bilang begitu. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Senyum dong. Senyum dulu kiri kananmu. Nah, senyum, tunjukkan senyum Pepsodent, Ciptaden, dan Deliden. Supaya ketika engkau tersenyum, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mudah mendarat buat kita semuanya. Karena saya tahu semua di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang sedang diperlengkapi oleh Tuhan, orang-orang yang smart, orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. Jangan kau buntukan karya Tuhan dalam hidupmu, tapi persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Masing-masing kita sedang diproses oleh Tuhan. Masing-masing kita sedang diproteksi oleh Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan yang menyukakan hati Tuhan. Dan pastikan Anda siap dalam proses itu Bapak Ibu, supaya Anda menang menjadi seorang pelayan yang melayani kerajaannya. Karena dalam melayani itu Bapak Ibu Saudaraku, Anda akan temukan banyak hal yang dimana membuat engkau lemah, yang dimana membuat engkau akan kecewa, dimana Bapak Ibu pelayan itu tidak seperti apa yang engkau mau, dimana pelayan itu Bapak Ibu seakan-akan menyudutkan dirimu. Ada banyak hal gejolak yang akan kau temukan dalam sebuah pelayanan, sehingga engkau mungkin tidak satu paham lagi, mungkin engkau pelan-pelan akan mundur dari pelayanan itu Bapak Ibu. Dan saya mau katakan hari ini, hey, jangan pernah berhenti di langkahmu, jangan pernah kau mundur satu langkah, tapi teruslah engkau melangkah dan terus melangkah, dan walaupun teruslah melangkah walaupun engkau tidak setuju dengan hal itu. Tapi selama pelayanan itu untuk memuliakan nama Tuhan, lakukan yang terbaik. Amin. Amin. Bereskan dirimu. Supaya apa?
engkau terus melihat bagaimana Tuhan yang kau layani itu, Tuhan yang hebat itu campur tangan dalam kehidupanmu. Baik Bapak Ibu Saudara, dan hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kemarin minggu yang lalu saya sudah sampaikan di ibadah sore bahwa Bapak Ibu dalam kitab Kolose pasal yang ketiga itu jelas saya sampaikan kepada kita semuanya dari ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di ibadah pagi, ibadah sore. Tapi ibadah pagi hari ini mungkin izinkan saya hanya mungkin 5 menit mengulas kembali supaya Anda kebagian berkat di ibadah sore di minggu yang lalu. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam kitab Kolose pasal 3, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah dirimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ada 5 Bapak Ibu Saudaraku yang kita temukan. Yang pertama adalah istri harus tunduk kepada suami. Dan yang kedua adalah suami harus mengasihi istri. Dan yang ketiga adalah anak-anak harus mentaati orang tua. Dan bapak-bapak jangan sampai mengecewakan, melukai perasaan anak. Dan yang kelima adalah hamba-hamba harus belajar taat terhadap pemimpinnya. 5 hal ini dalam sebuah keluarga Bapak Ibu Saudara, maka tidak mungkin si istri bisa mengasihi dengan baik dan bertahan kasihnya sampai seumur hidup. Suami mengasihi istri tidak akan pernah bisa bertahan, si istri tidak akan pernah bisa tunduk terhadap suami apabila Bapak Ibu tidak ada kasih Kristus di dalam orang itu. Makanya kalau Anda sudah mulai jauh dari Tuhan, Anda mulai angku dan sombong, Anda mulai hitung-hitungan dalam pelayanan Bapak Ibu, dengar, ini cikal bakal kehancuran keluargamu. Kenapa? Kasih Tuhan sudah mulai hilang. Ketika engkau tidak setuju dengan istrimu, kemungkinan engkau akan tendang istrimu. Ketika engkau tidak setuju dengan suamimu, kemungkinan engkau tidak akan pernah bisa tunduk kepada suamimu. Karena kau kehilangan kasih Kristus dalam hidupmu. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih Anda bisa hebat, menjadi orang yang luar biasa di dalam membawa keluarga kalau tidak ada kasih Kristus di dalam kehidupan Anda dan saya. Tidak mungkin. Hanya dengan kasih Kristuslah engkau bisa bertahan tunduk terhadap suamimu yang dimana tidak seperti apa yang kau harapkan. Hanya suami bisa bertahan mengasihi istrinya walaupun tidak seperti apa yang diharapkan. Dia akan tetap bertahan dengan kasih itu karena ada kasih Kristus. Karena kasih Kristus Bapak Ibu adalah mampu menerima dan mengasihi orang lain walaupun orang lain itu mengecewakan dia. Makanya Yesus ketika di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Bayangkan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Siapa musuhmu ini? Yang pernah merugikanmu, yang pernah melukai perasaanmu, yang pernah memutuskanmu, yang pernah mungkin menghancurkan keluargamu. Kau harus mengasihi. Bahkan Alkitab mencatat, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Tidak mudah. Satu saat Bapak Ibu istrimu bisa merongrong dirimu. Suatu saat suamimu, saudara yang kasih, bisa menendang dirimu atau mencaci maki dirimu atau melukai perasaanmu. Tapi dengar baik-baik, kalau engkau kehilangan Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau kehilangan persekutuan dalam dirimu, kalau engkau tidak lagi dekat dengan intim dengan Tuhan, dengar, tangan ini pun bisa melayang. Kaki ini pun bisa melayang.
Mulut ini pun akan berkata sumpah serapah. Dan hati ini Bapak Ibu bisa terluka melihat sikap suami, melihat sikap istri, melihat sikap anak, melihat sikap orang tua, melihat sikap pemimpin. Ketika di kantormu Bapak Ibu, Anda dengan bosmu, dengan pemimpinmu, ketika engkau sudah jauh dari Tuhan, ketika engkau kehilangan persekutuan, ketika engkau tidak lagi intim dengan pribadi dengan Tuhan, kau akan kecewa dengan bosmu. Kau akan kecewa dengan pemimpinmu, kau akan kecewa dengan bapakmu, dan kemungkinan Anda akan kecewa dengan saya. Kau ketika kehilangan persekutuan, Pak, kami kan di rumah sudah ada doa, pujian penyembahan keluarga. Saya mau katakan ini tidak cukup itu. Tidak cukup. Tidak cukup itu. Kau pulang kerja, kau capek dan lelah. Memang kau dalam keluarga sudah doa, baca firman Tuhan. Saya mau katakan tidak cukup untuk melewati hari-hari yang sangat rumit itu. Karena akan ada orang tidak sepaham denganmu. Akan ada orang yang bisa merugikanmu. Akan ada orang yang bisa akan melukai perasaanmu. Akan ada orang yang tidak sepaham denganmu. Akan ada orang Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu sudah menyudutkan dirimu dan mempersalahkan dirimu walaupun engkau tidak salah. Tapi dengan engkau rasa lelah dan capek, pulang kerja, kau tetap bersujud di kaki Tuhan. Kenapa? Kau butuh Tuhan untuk kau tetap menang di dalam kau mengasihi orang-orang di sekitarmu. Amin. Ketika kau kehilangan keintiman dengan Tuhan secara pribadi, disitulah egomu muncul. Disitulah kesombonganmu muncul. Disitulah tandukmu akan muncul. Kau berkata, emangnya kau siapa? Kau ngomong sama istrimu begitu. Kecil kau ungkapkan semua masa lalu. Sebenarnya kau tahu ya, dulu ada laki-laki yang naksir sama saya lebih ganteng dari kau. Mulai mengungkapkan masalah lalu. Dengar laki-laki. Kalau ada istri yang mengungkapkan masa lalu, kau mampu enggak sabar untuk berkata, minta maaf? Gampang enggak? Gampang enggak? Pak Simanjorang, Pak siapa? Pak Randy, gampang enggak? Ketika ribut masalah anak, pampersnya anak. Pak, dulu pampersnya anak itu. Mulai hanya gara-gara awalnya pampers. Mulai perang. Mulai itu piring terbang dilempar sama ibunya. Wah, kau enggak sopan sama suami. Aku ini imam. Enggak kuat Bapak Ibu. Mulai istri ungkapkan. Kau tahu Bapak Randy? Bapak siapa namanya? Bapak Zio. Kau tahu? Ada laki-laki lebih cakep, lebih ganteng dari kau, dan lebih kaya dari kau. Kutolak hanya gara-gara kau. Kuterima kau bersyukur kalau dia. Biar kau tahu. Bingung yang kamera. Ketika Pak Randy digituin gampang enggak Pak? Gampang enggak? Bisa melayang enggak? Bisa melayang. Dengar baik-baik, hai istri. Ketika engkau terjadi sebuah masalah dengan suamimu, jangan pernah ungkapkan masa lalu. Itu akan melukai dia. Kalaupun itu terjadi, diungkapkan oleh pasanganmu, baik si istri maupun suami, dengar. Kau harus banyak berlutut. Kalau enggak, hancur rumah tanggamu. Kalau kau kehilangan persekutuan dengan pribadi dengan Tuhan, kau sendiri yang menghancurkan rumah tanggamu. Kesabaranmu terbatas. Memang kau berkata, aku nih kesabaranku terbatas, aku manusia terbatas ini. Selalu kan banyak orang ngomong begitu. Ya, aku ini manusia, masih daging. Dengar, ketika engkau tidak lagi melekat pada pokok anggur itu, disitulah kejatuhan. Sehingga engkau tidak menghargai pasanganmu. Sehingga engkau tidak menghargai orang-orang di sekitarmu. Yang ada tandukmu, emangnya kau siapa? Kau tidak kenal saya siapa. Memang saya tidak kenal kamu. Saudaraku, tanduk mulai muncul. Kesombongan mulai muncul. Disitulah kehancuran keluarga
Makanya kita lihat sekarang, angka perceraian orang Kristen naik 15,7% tahun 2023 ini. Ngeri! Mereka pelayan, iya. Mereka pendoa syafaat, iya. Tidak cukup kau jadi pendoa syafaat di gereja. Kalau kau kehilangan keintiman pribadi. Tuhan butuhkan Bapak Ibu bukan hanya engkau pendoa syafaat. Tuhan butuhkan bukan hanya engkau berdoa bersama dengan anak keluarga. Itu penting, sangat penting. Tetapi lebih terpenting adalah kau sujud. Kau capek pulang kerja, kau banyak pergumulan, kau banyak masalah. Tetapi kau tetap sujud di kaki Tuhan. Tuhan, kekuatanku terbatas. Mampukan aku melewati setiap tantangan ini. Tuhan, aku mulai sombong. Tuhan, aku mulai hubunganku retak dengan pasanganku. Mampukan aku Tuhan dalam keterbatasanku. Ketika engkau sujud di kakinya, dengar. Disitulah Tuhan campur tangan atas hidupmu. Tapi ketika engkau sudah mulai bergeser, jam doamu berkurang, kau ibadah pun angin-anginan, kau tak akan pernah bertahan melewati setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupmu. Sulit. Anak-anak pun tidak akan pernah lagi Bapak Ibu tunduk terhadap orang tua. Bapak-bapak pun Bapak Ibu Saudaraku akan sulit mengasihi anak-anaknya. Bahkan kata-katanya melukai perasaan anaknya. Bahkan sikapnya melukai perasaan anaknya. Termasuk saya di dalamnya. Sekarang saya harus merubah. Bukan saya harus merubah anak saya, tapi saya yang merubah diri saya dengan cara yang Tuhan kasih kepada saya. Melalui kebenaran firman Tuhan. Terkadang Bapak Ibu kalau Erik itu sudah menjengkelkan, mulai nada saya mulai tinggi, enggak boleh, enggak boleh. Gitu. Jaga, kamu bapak, kamu imam jadi contoh. Kan sulit saya kalau ngomong lembut. Kok, janganlah nak, cucilah piring nak. Sulit saya begitu. Sulit. Tapi yang ada kalau sudah dikasih tahu berapa kali. Kau! Itu tetangga ustadz di sebelah itu. Wah berkelahi itu Pak Pendeta katanya begitu. Sulit. Saya tidak akan pernah bisa mengubah anak saya. Tapi saya yang harus mengubah diri saya. Menerima kekurangan anak saya. Sambil dengan caranya saya. Bagaimana dia bisa mencuci piring dengan sukacita. Amin. Terkadang dari belakang saya datangin dia, nak, kamu luar biasa ya. Kamu anak yang hebat nak. Apa papi ini kok tumben-tumben. Kan gak pernah begitu. Tapi dengar baik-baik. Sayalah yang harus mengubah diri saya. Amin. Amin. Dengar. Begitu juga dengan pasangan suami istri. Kau tidak bisa mengubah istrimu. Kau tidak bisa mengubah suamimu. Kau harus mengubah dirimu. Rubah dirimu. Oh iya, kalau begini suami saya naik temperamenan. Oh iya, kalau begini kuladeni istri saya. Oh menggila dia. Berarti lama-kelamaan pelajaran ini adalah pelajaran yang tidak pernah di bangku kuliah kau temukan. Tapi di pengalaman perjalanan keluarga engkau akan temukan bahwa dahsyat perbuatan Tuhan atas keluargamu. Amin. Saya kuliah Bapak Ibu Saudaraku, berapa tahun saya kuliah. Hanya berapa persen yang pelajaran yang saya temukan itu untuk saya realitakan dalam sebuah pelayanan. Tapi dalam sebuah pelayanan itu Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran yang hebat. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku di dalam mengembalakan jemaat itu dikira enak. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku dibutuhkan tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Bahkan dibutuhkan ruang seluas samudera untuk menerima umat yang Tuhan titipkan di jemaat ini. Gampang dah? Makanya selalu saya katakan begini. Kamu pun harus punya ruang dalam hatimu seluas samudera. Supaya ketika engkau tidak sepakat dengan orang lain, ketika engkau tidak setuju dengan orang lain, ketika engkau mungkin Allah, dengar, ketika kau mulai berkata Allah, dengar.
kau sedang menutup hatimu. Ternyata Bapak Ibu, saya banyak belajar dengan orang-orang hebat. Semakin Tuhan titipkan jemaat, sebanyak itu jugalah problema yang dihadapi oleh pemimpin. Saya kira gereja besar itu enak. Ternyata Bapak Ibu, gereja besar itu lebih berat dan lebih besar masalahnya. Kelihatannya saja enak. Makanya disitulah Bapak Ibu, Tuhan, gereja ini terus semakin bertumbuh. Buatlah aku Tuhan semakin kuat dan sabar. Berikanlah aku ruang hati seluas samudera, supaya aku bisa menerima anak-anak yang Tuhan titipkan kepadaku. Dan itu Bapak Ibu, kalau hanya saya dengan hanya ikut persekutuan doa seperti ini, enggak. Saya harus banyak berlutut. Dan ini Bapak Ibu harus terus di lantai. Cuman saya yang enggak kapalan Bapak Ibu. Aduh, beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudaraku, saya bilang begini, aduh Tuhan, sudahlah enggak kuat ini Tuhan, tinggalkan aja lah pelayan ini. Waduh Tuhan, udah capek saya, lelah saya. Tuhan enggak kuat. Ketika yang baik dilakukan, jemaat yang satu ngomong begini. Ketika yang baik dilakukan, yang satu lagi ngomong begini. Dia enggak tahu Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, pelayanan ini Tuhan berikan kepadaku. Dan bukan sebuah kebetulan. Aku sebagai pemimpin bagi mereka. Dan dengar baik-baik, bukan sebuah kebetulan juga engkau ada di tempat ini dan Tuhan kirim ke tempat ini. Karena ketika engkau ada di tempat ini, sebenarnya kau harus sadar Tuhan punya maksud besar atas hidupmu. Cuma sayang kau tidak sadar-sadar. Itu loh. Bilang begini, sadar, bilang begitu. Jangan ambil, ngomong dong. Sadar. Sambil begini, Honon Paris, sadar. Amin. Amin. Kau harus sadar. Semangat Charles. Wah. Harus sadar. Tuhan tempatkan saudara di sini. Bukan di jemaat GBK Risma Samarinda seberang sana. Sekalipun kau bisa ke sana. Bisa Anda ke sana? Bisa. Tapi Tuhan tempatkan Anda di sini. Jadi ketika Tuhan kasih Bapak Ibu, Anda dan saya posisi itu. Dan dengar baik-baik. Kalau Anda punya anak Bapak Ibu Saudaraku, bukan sebuah kebetulan juga anak itu. Tuhan titipkan anak itu kepadamu. Jangan bilang lagi begini, Anda suka aku sama Bapak, aku mau cari Bapak lain. Ada anak lagi ngomong, nah suka aku sama kau, aku mau cari anak lain. Bisa begitu? Dengar. Anak-anak yang Tuhan titipkan kepadamu itu bukan sebuah kebetulan loh. Bukan. Kau harus berkata begini, bro, dia resapi firman Tuhan itu. Indah rencanamu Tuhan. Pak Kalpin sambil pegang mic-nya Pak. Dengar ini ya. Kalau kamu dititipkan sama orang tuamu, itu bukan sebuah kebetulan. Ya, halo? Dengar baik-baik. Jangan kau bilang begini, bapakku miskin. Dengar baik-baik. Kau enggak boleh begitu. Aduh bapakku kasar, kau enggak boleh ngomong begitu. Aduh mamaku terlalu cerewet, kau enggak boleh ngomong begitu. Aduh papaku hitam pekat, enggak boleh ngomong begitu. Dengar, ketika Anda ada di tengah keluarga, bukan sebuah kebetulan. Tuhan kasih bapak seperti itu kepadamu. Hai orang tua, mungkin anakmu hari ini lari sana lari sini, dengar baik-baik. Dengar, itu adalah titipan yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan kau bilang begini, aduh kok anak begini yang Tuhan kasih sama saya. Stop. Jangan pernah berkata begitu. Aduh anakku ini kok hidungnya mancung ke dalam. Stop. Maunya kan mancung keluar, ini kok mancung ke dalam. Tahu mancung ke dalam? Alias pesek, bernapas pun susah. Karena terlalu rapat. Dengar.
Ketika Tuhan kasih itu kepadamu, itu sebuah titipan dan bukan sebuah kebetulan. Dan kalaupun Anda Tuhan antar ke tempat ini, banyak gereja lain di luar sana, betul enggak? Banyak gereja lain di luar sana. Tapi Tuhan tarik kau di sini. Itu juga bukan sebuah kebetulan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu aku tak tahu Tuhan. Dulu ku tak tahu Tuhan. Bersama-sama. Berat ku rasakan. Amin. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Rapnya masuk, bersama-sama katakan. Tapi ku mengerti sekarang. Katalah padaku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tidak ada yang sebuah kebetulan. Amin. Tapi Tuhan tempatkan anak itu kepadamu. Tuhan punya rencana. Dengar, tidak ada yang sebuah kebetulan. Papa mamamu yang kau lihat cekcok itu juga bukan sebuah kebetulan. Tapi di balik semua Tuhan punya rencana. Amin. Dan juga bukan sebuah kebetulan. Tuhan titipkan saya sebagai bapakmu, sebagai bapak rohanimu. Walaupun mungkin Anda ada hal yang tidak sempurna dalam diriku. Anda kecewa. Dengar, pulihkan dirimu. Saya pun harus memulihkan diri saya. Menerima engkau apa adanya. Dan sambil aku bersujud berdoa. Supaya kita bersama-sama bergandengan tangan. Melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. 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 Mau pulih? Haleluya. Mau pulih? Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas kami. Kami mau Tuhan